Ini cukup ngagetin juga. Oh iya, gimana? Child free boleh atau tidak dikarenakan patriarki, baby blues dan lain-lain. Jadi situasi semacam ini ya. Di kita itu, kita harus paham teman-teman bagaimana mekanisme viral ya. Viral itu sebenarnya sesuatu yang cuma gara-gara itu dalam dunia media, dalam dunia komunikasi, bad news is a good news, gitu ya. Berita buruk itu adalah berita yang terbaik. Berita yang orang tuh demen bacanya, gitu kan. Jadi segala sesuatu hal yang viral, seringkali itu sesuatu yang memang itu buruk dan juga jarang terjadi. Tetapi karena dia dibuat viral, dia seolah-olah menjadi sering terjadi. Itulah kenapa Rasulullah melarang kita untuk membahas sesuatu yang tabu, gitu ya. Jadi kalau tidak ada masalahnya itu tidak boleh dibahas, dan kalaupun dibahas itu dirahasiakan. Dalam agama kita seperti itu dulu, gitu kan. Nah, tapi dunia sudah berbeda gitu ya kalau sekarang itu. Nah, hal-hal yang tabu seperti itu ketika diketahui oleh banyak orang, mudaratnya seperti sekarang ini. Orang jadi overthinking dan menjadi insecure. Gitu ya. Itu tadi, padahal mungkin bisa jadi dari sekian banyak orang yang kita kenal, berapa orang yang mengalami baby blues? Ya enggak? Bisa kita hitung. Ya. Sebenarnya mah, ya Kak, gitu. Atau keluarga besar kita. Dari sekian banyak keluarga besar kita, orang-orang terdekat kita yang mengalami baby blues berapa orang, gitu kan? Sedikit, apalagi zaman dulu, ketika memang sulit sekali hal-hal yang negatif ini viral, kayak gitu. Nah, itulah kenapa memang menyikapi hal yang viral ini kita harus bijak, harus dewasa, kayak gitu. Ya, banyak artis-artis cerai, gitu kan? Kita langsung bilang lagi musim cerai nih, kayak gitu kan? Iya kan, gitu kan? Oh, bahaya dong. Banyak artis-artis lepas hijab, lepas niqab. Kita lagi bilang, nih banyak nih kayak gini. Padahal nggak banyak. Gitu. Berapa orang yang lepas jilbab? Cuma kayak karena itu diviralkan, jadi seolah-olah kesannya banyak. Kayak gitu. Itu ya. Padahal enggak. Malah bisa jadi di lingkungan yang kita kenal nggak ada yang kayak gitu. Gitu kan. Ya nih lagi musimnya kayak gini, gitu kan. Ditambah lagi ada orang-orang yang pengen ikut tenar, akhirnya melakukan hal yang sama, kayak gitu ya. Oh bener nih, aku juga korban. Ada yang beneran, ada yang itu kejadiannya udah lama, ada yang dia ngarang-ngarang, kayak gitu. Teman-teman banyak loh orang halu yang sebenarnya itu nggak terjadi, tetapi dia ngarang-ngarang cerita, gitu, supaya dia dapat konten, gitu ya, dapat trafficnya tinggi itu buat ditonton, kayak gitu kan. Giliran udah dihujat sama netizen ngilang, gitu ya, bikin fake account. Fake account isinya ngebantuin ngehujat, gitu. Kayak gitu ya. Makanya harus bijak. Jangan menjadikan sesuatu yang viral sebagai input, gitu ya, untuk kehidupan kita. Nah, input buat kehidupan kita kembalikan lagi pada jalurnya, gitu. Ilmu itu hanya boleh berasal dari Al-Quran, ya, hadis, gitu kan, sama ilmu-ilmu berasal dari ulama-ulama, kayak gitu. Lebih bagus lagi nanti ulama salafus soleh, gitu kan ya, ulama-ulama zaman bahula, ya, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, kayak gitu. Ulama baru boleh punya pendapat, boleh, tetapi harus berpijak kepada 3 hal itu: Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ulama klasik. Kalau kita mengambil input di luar dari 3 pendapat itu, kita sudah bisa pastikan inputnya adalah input yang batil. Kayak gitu teman-teman. Ya, boleh nggak hanya dijadikan sebagai referensi? Ya silahkan, karena emang faktanya terjadi. Tetapi kita jadikan input
kita jadikan sebagai hujah, itu nggak boleh gitu. Yang paling gampang jangan dulu ngomongin halal dan haramnya ya, bikin kita susah yang kayak gitu kan. Menjadikan selebgram sebagai hujah, hidupnya aja belum tentu benar, gitu kan. Menjadikan artis sebagai hujah, ya apalagi itu, berapa banyak artis yang hidupnya benar, kayak gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf, tidak bermaksud menyatakan semuanya demikian, tapi kadang pertobatan mereka aja dibuat konten, kayak gitu, ya kan. Masa kita mau mengambil hujah dari orang yang hanya menjadikan hidupnya sebagai drama, kayak gitu. Mereka aja kayak gitu, terus kita jadikan hujah, kita yang bakal susah. Mereka mah enak dapat duit lah, kita dapat apa? Gitu ya. Nah, kita baru ngebahas kayak seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman, hal-hal semacam tadi memang betul terjadi. Dulu baby blues itu muncul dan mayoritas adalah orang-orang yang dia bukan beragama Islam. Kenapa? Karena mereka tidak punya input atau referensi yang tadi kita sebutkan. Mereka tidak berpijak kepada Al-Quran, kepada hadis, dan juga kepada pendapat-pendapat para ulama klasik. Sehingga pemikiran mereka rapuh. Sehingga itu yang menyebabkan mereka mudah untuk memiliki penyakit-penyakit mental. Di kita, walaupun agama Islam gitu kan ya, jenggotan gitu, berkerudung, tetapi kalau tidak menjadikan Al-Quran dan hadis dan juga pendapat para ulama klasik ini sebagai hujah kita juga akan menjadi rapuh. Sehingga itu tadi, tekanan mental akan membuat kita juga memiliki penyakit mental. Nah, diantaranya adalah itu, diantaranya kayak menjadi insecure, overthinking, baby blues, kayak gitu Bang. Ya, walaupun kalau udah masuk ke penyakit mental seperti itu sudah pembahasannya nanti akan kita pisahkan juga, karena itu mah udah serius ya, kayak gitu. Jadi termasuk juga kalau orang sudah baby blues itu sulit untuk dikatakan untuk dijadikan tersangka kayak gitu, karena bagaimanapun dia sedang punya PR. Jadi situasinya sama seperti memang orang yang sakit, gitu. Karena bagaimanapun itu kan sakit juga ya, kayak gitu. Ya. Jadi yang pertama kita harus paham dulu ke situ. Kalau kita membenarkan pendapat itu, berarti ruang gaul kita yang salah, teman-teman. Ya, kalau kita membenarkan hal-hal yang kayak tadi, gitu kan? Oh, saya gampang insecure, saya gampang overthinking. Saya agak terpengaruh dengan pola pikir yang membuat saya takut untuk punya anak atau memutuskan untuk child free, atau membuat saya takut terkena baby blues. Yang salah tempat bermain kita, yang salah tempat bergaul kita, yang salah tontonan kita, kayak gitu. Maka segera alihkan kepada hal yang positif. Coba perbanyak pergaulan kita. Maksudnya bukan berarti itu teman-teman saya pendapatnya demikian. Ya kita tetap bisa menjadi teman dia, tetapi nyari ruang gaul kita yang lain gitu Bang, di pengajian kayak gitu ya. Terus bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan atau kapasitas keilmuan yang benar kayak gitu. Karena ya kalau kita akhirnya terlalu banyak input yang seperti itu, mau tidak mau itu pun akan menjadi keyakinan kita juga kayak gitu ya. Ya. Terus tentang bagaimana benar boleh atau tidak, tentang masalah boleh atau tidak, jawabannya tergantung situasi. Tetapi merencanakan child free itu adalah sebuah kebatilan, dan batil itu sifatnya haram, kayak gitu ya. Merencanakan child free berarti hukumnya haram. Tetapi kalau Allah memberikan dia rezeki tidak punya anak, itu perkara yang berbeda, kayak gitu. Itu ya Bang. Ya. Tentang masalah baby blues dan lain sebagainya, yang perlu kita perbaiki adalah mindset kita. Ya. Tapi kalau kita punya pasangan yang seperti itu, maka perbaiki juga mindset pasangan kita. Manusia itu bukan iblis yang selamanya akan buruk.
Dan manusia juga bukan malaikat yang selamanya akan menjadi baik. Peluang untuk baik dan buruk itu dimiliki oleh manusia sama besarnya. Nah, kalau sejauh ini kita, mohon maaf, misalnya ya, punya pasangan yang ternyata seperti itu, ayo ajak pelan-pelan pasangannya untuk belajar juga. Gitu ya. Jadi jangan langsung kita ambil kesimpulan, wah nggak bisa nih, saya pengen child free aja lah, saya takut pasangannya begitu. Kayak gitu misalnya ya. Jadi manusia itu jangan terlalu kaku, karena fleksibilitas itu penting, segala hal itu sangat mungkin untuk berubah. Misalnya sekarang orang yang dekat sama kita memang kebetulan mendukung child free, siapa tahu bukan jodoh, ya bang, gitu kan? Tiba-tiba sorenya langsung minta putus, gitu kan? Terus besoknya langsung ketemu lagi yang baru, yang ternyata justru pengen banget punya anak banyak dan siap dengan semua resikonya. Kita tidak pernah tahu, kayak gitu. Jadi jangan pernah terlalu kekeh dengan pola pikir kita di saat ini, karena bisa jadi benturan kehidupan kita mengubah itu hanya dalam hitungan detik, kayak gitu. Nanti malu kalau terlalu kekeh mah ya. Ayo teman-teman, kok lu jadi berubah gini sih? Bukannya kemarin lu gini, gitu kan? Malu kita kalau terlalu kekeh. Ya, sekarang kita ketemu dengan orang yang mungkin kurang bagus, lingkungan kita kurang bagus, sehingga sekarang kita punya pendapat child free adalah jalan terbaik. Belum tentu besok mah, kayak gitu ya. Sama seperti hari ini, yakin tidak semua orang tahu mau pakai baju warna apa besok, kayak gitu. Seperti itulah, gitu ya, hidup itu. Yang perlu saklek dalam pikiran kita, dalam menerima sebuah hujah, menerima sebuah referensi, itu tadi cuma Al-Quran, hadis, sama pendapat para ulama. Bahkan pendapat para ulama juga sifatnya masih pilihan, karena banyak, ya bang ya. Kayak gitu. Selain itu semuanya masih sangat mungkin untuk berubah. Kayak gitu ya. Dan yang seperti itu nggak usah takut teman-teman. Orang Islam itu punya senjata rahasia, yaitu kitab suci kita yang sangat luar biasa. Mereka, orang-orang barat, orang-orang non-muslim itu tidak punya alat yang bisa menjadi obat hati. Kayak gitu. Sementara kita punya. Makanya yang paling penting datang ke kajian, rutinin sama kita, baik malas atau enggak. Nanti juga lama-lama kita lembut hati, kayak gitu ya. Nah, saklek itu nanti bukan cuma malu-maluin, cuma menyesalnya luar biasa. Ketika nanti di usia sudah tua, kita ternyata child free, mending kalau suaminya matinya bareng, ya enggak? Kalau ternyata mati duluan gimana? Gitu kan? Tinggal sendirian, nauzubillahi min dzalik, kayak gitu. Nah, jadi itu tadi, ya boleh atau tidaknya itu tadi, child free itu adalah sebuah pendapat yang batil, maka itu haram sifatnya, kayak gitu kan ya. Tetapi kalau ternyata Allah memberikan rezeki, di mana rezekinya tersebut tidak memiliki anak, itu mah lain cerita, tinggal disyukuri, kayak gitu ya. Nah, tapi jangan dibuat. Terus itu tadi, kalau kita menganggap pemikiran itu benar, berarti lingkungan gaul kita yang salah. Itu yang harus kita perbaiki. Kayak gitu. Jadi perbaiki itu dari sekarang. Karena hal-hal yang batil itu perlu kita ubah. Itu ya. Tapi gimana doa? Saya masih merasa punya ketakutan-ketakutan yang besar. Nah, itu tadi. Ya. Maka penuhi diri kita dengan ilmu-ilmu yang bagus, yang positif. Gitu. Makanya tadi ya, datang ke sini. Kalau sekarang masih sulit untuk mengikis itu semuanya, nggak apa-apa, nggak usah terlalu memaksakan diri, pelan-pelan aja, ya nikmatin aja dulu proses perubahan kita, kayak gitu. Insya Allah. Malah justru sekarang kita si paling child free, gitu kan ya. Tapi tiba-tiba pas udah nikah mah ya, pas Allah kasih hamil itu bahagianya luar biasa, gitu kan. Jadi kayak, oh nyesel banget dulu child free, kayak gitu kan. Kayak gitu misalnya itu tadi ya, Allahu bisa gitu, ikuti prosesnya, nikmati, kayak gitu ya. Dan itu tadi, kejadian sama orang lain belum tentu kejadian sama kita, gitu, insya Allah ya. Allahu bisa.